Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, mau minta tanggapannya sedikit dong nih. Kadang kan lagi rame tentang haji nih Pak Ustadz. Mungkin gimana sih pandangan Pak Ustadz sendiri nih? Haji itu memang kewajiban bagi yang mampu. Dan siapapun yang merasa sudah mampu itu memang diwajibkan untuk haji. Serta cuma setahun sekali doang. Umur sekali maksud saya. Dengan berdasarkan firman Allah, itu dalam haji itu ada 2 ayat didasari dengan kalimat lillah. Yang pertama nih, ada nih, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semata-mata mengharap ridho Allah, karena Allah. Kewajiban haji bagi mereka-mereka yang mampu. Satu. Yang kedua ada lagi tuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Itu salah satu definisi haji yang umum ya. Itu dia kewajiban untuk setiap muslim yang mampu, silakan untuk menunaikan ibadah haji. Begitu. Tapi belakangan ini lagi viral nih Pak Haji tentang salah satu public figure dipanggil dengan namanya tidak dengan gelar haji tersebut nih Pak Haji. Itu gimana nih Pak Haji, dan dia protes nih, menurut Pak Haji sendiri gimana nih Pak Ustadz nih? Iya. Jadi begitu dipanggil namanya nggak nengok ya. Contoh, Fulan, padahal dia udah haji, nggak nengok-nengok. Begitu dipanggil Haji Fulan, nengok ada apa gitu ya. Iya. Butuh validasi juga ngasih Pak Haji, Pak Ustadz kalau untuk begitu Pak Ustadz. Ya, ini memang tergantung hati seseorang ya. Hati seseorang tergantung niat yang ikhlas. Jadi kata-kata haji kemudian viral, ada orang mau dipanggil haji dan sebagainya, itu hanya Allah yang tahulah. Karena bisa jadi dia juga ketika dipanggil haji nengok, kan yang punya ikhlas tuh. Yang punya ikhlas ada apa dan sebagainya. Itu satu. Sama kayak orang infak. Infak kan sodakoh ada yang sir, ada yang jahar ya. Bahkan ada yang sodakoh diumumkan, diviralkan, bla 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 bla, kan begitu kan? Nah, tergantung niatnya. Kita kembali kepada tergantung niat seseorang. Kalau niatnya dia benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, aman. Tapi kalau niatnya itu sekedar ingin dipanggil Pak Haji semata, ingin dipanggil ada titelnya, wah itu nggak benar. Sebab tadi saya sampaikan, kembali ke ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi kalau hanya untuk validasi juga dari Pak Ustadz ini pandangannya seperti apa sih Pak Ustadz? Untuk validasi apa contohnya ini? Biar ya, karena kan dia seorang public figure dan dia udah menjalankan itu, mungkin gimana? Kalau pribadi saya sih nggak usah lah ya, nggak usah pakai haji nggak apa-apa. Apalagi untuk validasi nama administrasi tertentu, nggak usah pakai begituan. Justru yang manggil itulah yang berhak untuk manggil haji atau enggak, terserah untuk dia. Itu aja, mau dipanggil Pak Haji atau apa, itu terserah yang manggil saja lah. Tapi hukumnya kalau kita memanggil orang yang sudah haji tanpa menyebut Pak Haji, boleh nggak sih Pak Ustadz, atau wajib sih Pak Ustadz hukumnya sendiri? Itu dalam bahasa Islam namanya idkhalus surur sih ya. Ada artinya memberikan kebahagiaan kepada seorang. Kita ambil kebahagiaan aja dipanggil Pak Haji biar nengok. Siapa tuh dia ketika dipanggil Pak Haji ngasih duit cepet kan lumayan. Atau ketika dipanggil Pak Fulan begitu aja nggak ngasih apa-apa, begitu panggil Pak Haji, oh ya nih. Nah, ada juga yang begitu soalnya tipe manusia. Dan kita kembali di dalam beribadah, di dalam haji itu ada kata-kata kita kembali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Sholatku, ibadahku semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang juga ada satu lagi yang viral nih Pak Haji, katanya umur 2 bulan sudah haji nih Pak Ustadz. Berumur 2 bulan bayi katanya sudah haji. Katanya kan ini juga nih adiknya nih udah umur 2 bulan tuh udah naik haji loh. Itu belum masuk ini. Hitungannya belum seperti masuk syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ada syarat dan ketentuannya, ada proseduralnya. Syaratnya satu, Islam jelas. Yang kedua, balik. 2 bulan itu kan belum balik. Jadi minimal kalau laki 9 tahun lah.
Kalau perempuan, kalau laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, baru silahkan boleh disebut hajjah atau haji. Tapi kalau masih 2 bulan diajak ibunya ke Mekah mamanya, yaitu belum disebut haji. Nanti pas 9 tahun atau 15 tahun silahkan pergi haji lagi. Begitu. Emang sah nggak? Ya sah sih, cuma belum disebut haji. Belum ini karena belum balik. Dalam ilmu fikih ada harus pakai ilmu fikih juga, ada balik syarat-syaratnya. Berarti belum meskipun sudah diajak ke Mekah tapi belum dipanggil haji, belum ada gelar haji ya Pak Ustadz ya? Beliau Walaupun sudah diajak ke Mekah, namun baru 2 bulan, baru lahir, pokoknya belum nyampe balik ya. Itu belum disebut haji. Menurut Pak Ustadz sendiri nih, banyak kan yang lagi rame nih, tapi beliau tetap ngotot. Gimana sih Pak Ustadz, pandangan Pak Ustadz sendiri melihat ini lagi rame apa-apa, yang penting 2 bulan udah haji, yang penting 2 bulan udah haji nih komentarnya. Yos, monggo terserah sanalah gitu. Mungkin terserah, yang penting gini, di dalam kita beragama, beribadah, itu ada namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu macam-macam, ada fikih muamalah, ada fikih haji. Nah di situ tuh nanti ada yang namanya syarat rukunnya. Sholat juga kan sama kan? Anak 2 bulan kan belum diwajibkan sholat. Kan rukun Islam ada 5, memang syarat-syaratnya tadi ada. Salah satunya balik, itu dia harus ada usia yang mukallaf namanya. Kalau 2 bulan sih belum, 1 bulan belum, minimal 7 tahun itu. Kalau perempuan 9 tahun lah ya. Kalau dalam ilmu fikih 9 tahun atau sudah keluar darah haid, darah nifas, sudah menstruasi. Kalau laki-laki sudah 15 tahun. Seperti itu. Jadi ya seandainya ada yang ngotot, ini udah haji ini. Ya silakan kita panggil, ya udah bayi haji gitu aja, nggak apa-apa. Nah mungkin terakhir nih, mungkin Pak Ustadz saran dan masukan sendiri untuk mereka seperti apa nih? Saya mengajak kepada kawan-kawan semua, masyarakat semua ya. Jadi semua niatkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sekedar urun rembuk saya agar menjadi haji yang mabrur. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika selesai meninggikan Ka'bah itu, beliau ada bekas telapak kakinya namanya Maqam Ibrahim. Beliau berdoa itu dulu tuh. Tercantum dalam surat apa itu? Al-Hajj, kalau nggak salah Al-Hajj, apa Ibrahim ya. Begini surat bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim dan ciri haji yang mabrur. 1, ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan Ka'bah, ya Allah, beliau berdoa, kami tanamkan, kami titipkan anak cucu kami ya Allah. Kita tuh anak cucu Nabi Ibrahim secara tauhid ya. Di lembah yang tandus di Baitikal Muharram, di Ka'bah ini. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah. Ketika pulang ke tanah air, selesai melaksanakan manasik di Mekah itu selama 1 bulan, pulang ke tanah air, 1, liyuqimus shalah, agar menjaga sholatnya. Termasuk sholat jenazah, sholat ghaib, sholat sunnah, yang lain semua dijaga. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadi liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka nih anak keturunan hamba yang telah manasik di Mekah ini kembali ke tanah air menjadi public figure. Bukan karena titel hajinya, tapi karena ibadahnya. Ibadahnya menjadi public figure karena mendominasi luar biasa. Orang salut. Oh iya, sehingga karena ibadahnya itu, nah dia dipanggil saking segannya, oh Pak Haji, nah begitu. Oke, mungkin terakhir Pak Ustadz katanya ada 4 nih terus. Nah, yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Jadi orang yang selesai pergi haji itu rizkinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, la'allahum yashkurun. Mereka semakin bertambah bersyukur kepada Allah. Itu ada 4 ciri haji mabrur itu. Mudah-mudahan semua haji mabrur ya. Kita mungkin, tapi benar juga nggak sih Pak Ustadz katanya kalau ke Mekah itu harus dipelontosin ya kepalanya biar di sholat berkat yang Nabi Rasulullah sebanyak 3 kali didoakan ya Pak Ustadz. Dipelontosin sih nggak harus ya, cuma sunnah. Sunnah itu kan tahallul. Jadi selesai tawaf ifadah, kemudian tahallul kubro tuh sebenarnya minimal tuh 3 rambut dihelai ya.
3 helai rambut yang dicukur. Tapi kalau mau silakan dipelontosin semua, nggak apa-apa, boleh. Itu tahalul namanya. Berarti hukumnya sunnah aja Pak Hukumnya Ustaz? sunnah aja, nggak wajib. Oke. Cuma mungkin orang karena saat seumur-umur sekali biar kalian pelontosin, begitu pikirannya begitu. Saya juga dulu pernah seperti itu waktu 2015 pelontosin semua. Oke. Karena ya ini kan seumur-umur sekali gitu. Oke Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz.